penggerak angkatan ke-7. Kemampuan beliau dalam media pembelajaran meliputi Google Classroom, Psikologi, Quizy Super, Wordwall, Quiz Creator, Trello, Blog, Live Worksheet, ClassPoint, Padlet, Animaker, Macromedia Flash, AnyFlip, Flip HTML, Hiasen. Wow, luar biasa medianya. Dikuasai semua ini. Ya, untuk aplikasi matematikanya, beliau juga menguasai GeoGebra, FXDraw, Desmos, Algebrator. Wah, tambah luar biasa sekali. Untuk Office, beliau menguasai mulai Office 2007 sampai 16, Word, Excel, PowerPoint, Office 365, dan video editing juga beliau juga menguasai Filmora, Pinnacle, Bandicam, Fastone, Power, Screencast-O-Matic, dan banyak hal-hal yang lain. Kemampuan beliau yang lain, beliau juga merupakan Google Suite for Education, Docs, Spreadsheet, Slides, Site, dan Google Workspace. Pengalaman beliau di narasumber, beliau merupakan tim pengembang MBS dan pendidikan inklusi UNICEF Bondowoso, instruktur MGMP Matematika SMP Bondowoso, instruktur kurikulum 2013, instruktur PKP, instruktur on virtual koordinator visi batch 5 wilayah Jawa Timur, pelatihan rencana kepemimpinan CKS calon kepala sekolah, pelatihan pembuat video pembelajaran, dekat online quizzes IKI Kabupaten Bondowoso, pemanfaatan Canva for Education IKI Kabupaten Bondowoso, diklat penyusunan soal AKM MGMP pertanian, pembelajaran jarak jauh daring Google Classroom, Google Drive, penilaian jarak jauh quizzes, webinar Masover Gelora Jatim edisi 19 Jawa Timur, dan yang lain. Sangat banyak sekali nih Bapak Ibu. Terus pengalaman organisasi, beliau juga pernah menjabat Ketua MGMP Matematika SMP Bondowoso mulai tahun 2011 sampai 2017. Ketua Lajnah Dakwah Al-Irsyad Bondowoso, Sekretaris Takmir Masjid Al-Ikhlas Al-Irsyad Bondowoso, dan tim pendidikan Al-Irsyad Bondowoso. Pengalaman lomba, beliau juga menjadi juara 3 guru jenjang SMP Kabupaten Bondowoso. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kami share Bapak Ibu CV beliau dan CV Mbak Tita biar Bapak Ibu bisa saling mengenal. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut beri aplaus yang meriah kepada Pak Ismail Bahanan. Kepada Pak Ismail Bahanan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Sohif Parastia sebagai host. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas. Baik, langsung saja tadi sudah disampaikan pada webinar pertama narasumber yang cukup juga hebat. Saya mengikuti, tertarik sekali dengan materinya Ibu dari P43 kayaknya Pak Sohib itu. Nah tentunya hal ini sangat penting bagi kita, terutamanya guru matematika di dalam peningkatan literasi numerasi. Dalam hal ini Bapak Ibu saya akan berbagi praktik baik yang mungkin dapat bermanfaat, dapat mengimbas untuk Bapak Ibu guru insya Allah dalam inovasi pembelajaran matematika. Mungkin langsung saja Bapak Ibu sekitar mungkin 30 menit saya akan berbagi. Semoga nanti apa yang saya bagikan dapat diambil sebuah hal-hal terbaik untuk dapat diterapkan minimal di sekolah dan mungkin nanti di teman-teman yang ada di sekitarnya. Mohon izin untuk share screen dulu Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat layar saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke Bapak Ibu, saya mengawali dulu bahwa inovasi ini saya kembangkan bersama teman-teman teknis di Kabupaten Bondowoso. Beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober, ini merupakan kegiatan dalam inovasi agar matematika tidak menjadi momok di dalam pembelajaran matematika. Sehingga diadakanlah sebuah lomba terampil matematika yang di sini adalah tingkat kabupaten yang sudah sekitar 5 kali saya adakan tingkat karesiden Besuki ya. Mulai tahun 2005 telah dengan berkembangnya kurikulum KBK, kemudian diterapkannya lah sebuah
lomba ini karena beberapa hal latar belakang yang melatar belakangi kegiatan ini. Bapak Ibu, mungkin saya akan sampaikan lomba ini bersifat outbound, matematika yang dapat menyenangkan, mungkin memberikan motivasi kepada siswa, baik siswa yang pandai maupun yang levelnya masih di bawah. Dan mungkin juga ini sebagai bagian dari sebuah literasi dan numerasi. Nanti saya akan berbagi jenis lombanya seperti apa, modelnya seperti apa, dan soal-soal yang akan mengarah pada literasi numerasi. Nah, yang melatar belakangi Bapak Ibu, coba kita simak pada video berikut ini Bapak Ibu. Videonya belum berjalan Bapak Ibu ya, karena jaringan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah lomba, bagian dari lomba terampil matematika yang bersifat outbound. Nah, anak-anak melakukan langsung kegiatan pengukuran, kemudian menghitung di dalam sebuah timnya, Ibu. Kalau saya putar kembali, di sini ada sebuah wall climbing yang terdiri dari kerangka besi. Peserta lomba menghitung panjang kerangka, kemudian biaya dan sebagainya. Maka di sini dilakukanlah sebuah pengalaman langsung, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah contoh sedikit, nanti saya berikan contoh-contoh lain yang merupakan lomba matematika yang bersifat outbound. Yang melatar belakangi lomba ini Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita lihat ada kecenderungan dewasa ini saya akan sampaikan dulu yang melatar belakangi bahwa kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan dengan alamiah. Ini adalah yang latar belakang pertama. Kemudian Bapak Ibu, belajar itu akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Dan saat ini masih banyak muncul matematika hanya menghafal, tapi dia tidak mengalami secara langsung. Mungkin itu adalah salah satu yang melatar belakangi saya melakukan lomba terampil matematika ini. Selanjutnya yang melatar belakangi bahwa pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi itu terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat saja. Kalau kita lihat lomba-lomba kompetisi, olimpiade dan sebagainya masih mengingat kompetisi tapi jangka pendek, ya lomba-lomba biasa, tapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan alam kehidupan jangka panjang. Nah ini yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. Jadi hanya model drill mengerjakan soal untuk hanya menghadapi ujian setiap harinya dan mungkin hanya kelulusan dan masuk ke sekolah yang jenjang lebih tinggi ya. Padahal pembelajaran matematika diharapkan merupakan bekal nanti di dalam kehidupannya untuk memecahkan masalah sehingga dia dapat berlaku dalam jangka kehidupan jangka pandang. Ini adalah sebagai latar belakangnya. Kemudian adalah dilakukanlah sebuah pendekatan yang ini adalah CTL, contextual teaching, yang merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi dengan situasi nyata siswa, sehingga siswa akan langsung berhadapan dengan alam. Dan dengan harapan juga nanti akan mendorong siswa tersebut membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, Bapak Ibu. Sehingga kontekstual inilah yang mungkin lebih memberikan kemudahan dan langsung siswa akan mengalami situasi nyata siswa tersebut di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, proses pembelajaran itu berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa itu siswa bekerja dan mengalami bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tapi dia akan melakukan pengalaman langsung melalui sebuah proses yang cukup memberikan waktu dia untuk berpikir, menalar dan cukup tinggi di dalam melakukan aktivitasnya. Ini adalah sebuah proses di dalam lomba ini. Sehingga Bapak Ibu di dalam konteks ini, siswa nanti akan mengerti bahwa makna belajar itu akan dapat diambil manfaatnya. Sehingga status mereka itu dan bagaimana mencapainya. Sehingga mereka sadar bahwa mereka itu belajar berguna bagi hidupnya nanti. Jadi ini adalah harapan di dalam kegiatan ini agar matematika dapat digunakan secara langsung dan dapat dicapai untuk masa depannya. Sehingga dengan seperti ini Bapak Ibu berarti bahwa siswa itu akan memposisikan diri
dengan memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti, sehingga mereka tuh mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan untuk mencapai supaya menggapainya. Ini adalah sebuah konteks yang sangat diharapkan untuk siswa kita bahwa matematika yang selama ini masih bersifat momok dan menakutkan, siswa tidak akan berpikir secara langsung hanya melalui tulis menulis, sehingga dia kadang lupa bahwa di depan mata kita semuanya terdapat matematika. Ini yang belakangi. Sehingga Bapak Ibu, tugas guru itu adalah dalam mengelola kelas itu sebagai tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota siswa kelasnya. Sehingga yang baru itu ya berupa pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah sebuah pasangan. Sehingga dia datang dari menemukan sendiri, bukan dari apa kata guru. Sehingga begitulah peran guru kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbingnya. Bapak Ibu, mungkin saya perlu sampaikan dahulu bahwa inovasi pembelajaran melalui lomba ini menilai beberapa aspek. Yang pertama adalah ketepatan mengukur. Kenapa? Karena anak-anak akan melakukan langsung dengan menggunakan alat yang dia bawa. Kemudian ketepatan menghitung juga sebagai narasi langkah-langkah di dalam menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Kemudian diperlukan kerjasama antar anggota kelompok, Pak Ibu. Sehingga di dalam lomba ini ada 3 orang, sebuah kelompok. Di dalam hal tersebut mereka melakukan kerjasama. Maka disinilah yang harus diharapkan nanti termasuk kita pada kurikulum Merdeka itu adalah penumbuh kembangan profil pelajar Pancasila, kegotong royongan yang harus ditumbuhkan. Karena selama ini sudah individual muncul tapi kerjasamanya sudah kurang. Sehingga melalui lomba ini diharapkan munculnya gotong royong yang cukup tinggi dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara kerjasama antar anggota kelompok. Nah, dengan memahami permasalahan nanti, maka diharapkan juga inisiatif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Sehingga mereka melakukan kegiatan langsung, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saya berbagi bahwa kegiatan ini menggunakan alur perjalanan pos yang bersifat outbound. Ini adalah lomba yang kemarin Oktober 2023, lomba yang kelima kalinya yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Kenapa? Karena di dalam lomba ini memerlukan persiapan yang cukup banyak, kemudian cukup pelit di dalam melakukan persiapan media-media outbound-nya, Bapak Ibu. Sehingga kita melaksanakan ini melalui sebuah tim di MGMP, sehingga di sana adalah ada tim teknis yang bekerja untuk mengembangkan sebuah soal yang bersifat outbound. Di sini disiapkan 5 pos Bapak Ibu. 5 pos dengan memperhatikan nanti kelompok-kelompok diatur melalui pengundian agar tidak terjadi sebuah penumpukan di sekolah di dalam mengerjakan lomba-lomba di dalam pos tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit alur bagaimana lomba inovasi ini dikembangkan dalam rangka memotivasi siswa untuk belajar langsung sesuai dengan alamnya. Di sini melalui survei observasi di sekolah, kami kebetulan adalah MGMP Matematika SMP melakukan lomba tapi tidak di tempat SMP, tapi adalah di sekolah SMA atau di sekolah-sekolah SMK, di mana dengan harapan tidak terjadinya gangguan pada media yang disiapkan oleh sekolah sehingga dapat dilihat oleh anak-anak SMP sehingga bersifat tertutup terlebih dahulu sehingga sekolah-sekolah yang kita tempati dapat kita memberikan sebuah juga hubungan kerjasama di dalam melakukan kegiatan ini. Nah, dalam lomba ini dilakukanlah 5 alur dengan cara membagi beberapa kelompok dengan alur-alur seperti berikut. Misalkan melalui penggunaan outbound di luar kelas, di sini dibagi beberapa pos ya dengan cara melakukan perputaran. Nanti secara lebih detail sudah kami lakukan videonya dapat dilihat nanti akan saya share melalui YouTube channel saya dari kegiatan lomba ini dari alur mulai persiapan sampai alur pengumuman pemenangnya dan seperti apa, Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Lomba ini hanya dilaksanakan 1 hari, tapi persiapannya yang untuk panitianya cukup banyak, di mana
lomba ini dibagi menjadi 5 grup Bapak Ibu. Ya, di mana setiap grup itu nanti terdapat beberapa tim. Di dalam satu tim ada 3 orang, maka akan diatur nanti sebuah grup itu terdiri berapa tim, dia akan berputar sesuai dengan alurnya. Dengan putaran pertama sekitar 40 menit. Setelah 40 menit dia bergeser ke pos 2. Yang di pos 2 grupnya akan bergeser ke pos 3. Kemudian selanjutnya sampai berakhir di pos 5. Sehingga masing-masing grup Bapak Ibu di sini melalui semua pos, di mana masing-masing pos sudah ada materi yang terdiri dari materi yang telah disajikan di sekolah sesuai dengan materi pokoknya. Misalkan di sini pos 1, maka di sini ada materi kesebangunan dan kekongruenan bangun ruang dan lingkaran. Kita atur di sini sesuai dengan kepadatan dan kesulitan. Kemudian pos 2-nya juga di sini ada materinya sudah dibagi. Kemudian jurusannya di sini muncul 2 karena di sana ada media yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian di pos 3 ini masih mengenalkan jurusan 3 angka karena nanti kita lihat soalnya nanti adalah itu merupakan numerasi yang terkait dengan mata pelajaran lain yang terhubung dengan motivasi siswa di dalam mengikuti atau hobi mereka nantinya, misalkan sebagai nakoda, kemudian pilot dan seterusnya. Kemudian untuk pos 4 di sini juga diberikan materi yang juga disajikan di sini. Nanti masing-masing pos materi yang tersedia disiapkan beberapa soal. Jadi saya akan tunjukkan soalnya Bapak Ibu. Seperti apa soal yang dipakai di dalam lomba seperti ini. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk pos misalkan alur perlombaan. Pertama pos 1, dia berada posisi pertama. Dia akan bergeser nanti setelah 40 menit dia akan bergeser di posisi 2. Nanti akan dia berputar sehingga sekitar pukul 12 tepat nanti dia akan selesai melakukan semua materi yang ada di pos dilalui. Tentunya Bapak Ibu, di dalam pos-pos ini kita siapkan 2 orang juri. Di dalam hal ini juga akan dipandu oleh bekerja sama dengan OSIS dari SMA sebagai penunjuk alur perjalanan karena ini bersifat outbound. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, sebelum acara dimulai dari pos 1 dan sebagainya, dilakukanlah pembukaan secara seremonial dengan berbaris sesuai dengan grupnya. Baru setelah pukul 8, peserta setiap-tiap grup menuju pada pos masing-masing dan dia akan berada pada pos masing-masing grup yang telah dibagi, kemudian diberikan arahan oleh juri sebelum memberikan soalnya. Ini adalah alur-alurnya sehingga setiap grup dia akan berputar ke 5 pos yang berbeda. Sehingga 5 pos akan dilalui semua tim di dalam grup tersebut. Nah, materinya ya tadi sudah saya pasang ya, materi yang ada terkait dengan materi di dalam jenjang level SMP ini diberikan, terkait juga nanti terkait dengan materi numerasi juga akan dimunculkan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mekanismenya mungkin tadi sudah saya sampaikan menggunakan diagram. Jadi misalkan di dalam peserta lomba itu terdiri dari 20 kelompok. Nah, maka nanti di dalam 2 kelompok ini kita bagi menjadi 5. Jika pesertanya 300 peserta, maka 300 peserta itu adalah kita bagi menjadi 5 pos yang masing-masing grup itu nanti ada tim, satu tim adalah tiga orang. Ini adalah alur di dalam pembagian grup sehingga mekanisme saat kegiatan lomba terampil dapat berjalan dengan sesuai alurnya. Kemudian Bapak Ibu, di pos 1 misalkan, di sini disiapkan 3 materi. Ya, ini adalah sebuah kisi-kisinya misalkan pos 1 ini adalah menghitung lebar sungai yang diberi penanda batas karena outbound ini adalah menggunakan sungai buatan ya. Karena yang terdekat sungainya cukup jauh sehingga kita menggunakan sungai buatan dengan penanda batas. Kemudian disiapkan juga karena di pos 1 itu juga ada lapangan luas, maka di sini juga menghitung panjang lintasan yang dilalui oleh ban, sehingga peserta dia akan mengukur banyak putaran ban yang dilalui dengan lintasan dengan panjang yang berbeda dengan diameter atau bentuk ban yang juga berbeda. Kemudian disiapkan juga menghitung biaya
pembuatan kerangka besi yang tadi saya tampilkan pada saat pertama, pada saat wall climbing. Di sana ada sebuah kerangka besi yang peserta mengukur langsung ya, dengan cara agar mempermudah panitia memberi tanda pembatas sehingga tidak semuanya akan diukur. Karena yang pertama dari risiko juga kita perhatikan, yang kedua masalah waktu di dalam pengerjaan. Ini adalah di pos 1. Ya, misalkan sebuah tim telah menyelesaikan di pos 1, mereka akan melanjutkan di pos 2, Bapak Ibu. Pos 2-nya nanti akan materinya misalkan mengukur tinggi tiang bendera. Di dalam mengukur tinggi tiang bendera, di sini peserta menggunakan sebuah alat. Bukan hanya klirometer, tapi alat-alat lain yang mendukung, termasuk alat digital boleh digunakan. Kemudian bangun ruang, yaitu di sini menghitung volume pilar. Jadi nanti soalnya cukup kompleks, mungkin saya percepat saja, karena waktunya ini saya diberi waktu sampai jam 9, Pak Sohib ya. Begitu Pak Sohib ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Apakah masih dapat mengikuti penjelasan saya Bapak Ibu? Masih, Pak. Lanjut ya Bapak Masih, Ibu. Pak. Lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut. Setelah Masih satu tim mengikuti. melakukan putaran di pos 1, dia bergeser ke pos 2, dia akan mengerjakan 4 jenis soal. Di selain menghitung pilar, dia akan mengerjakan juga ada namanya statistik, membuat tabel, diagram batang, diagram lingkaran, di mana di sini akan diberikan sebuah soal berbentuk diagram sebuah kebun. Kebunnya adalah kebun buatan, siswa langsung melakukan pengukuran atau melihat data yang ada. Dia akan melakukan kerjasama di dalam kelompoknya. Nanti bisa lihat lebih lengkap di video kalau diputar karena cukup panjang, sehingga di channel saya YouTube Ismail Bahanan saya sudah pasang potongan-potongan. Nanti kita lihat bentuk-bentuk soalnya kita lihat. Baik, setelah dari pos 2, satu tim nanti bergeser ke pos 3 ini ya Ibu. Dan di pos 3 di sini juga dia diberikan soal tentang SPLDV. Di sini menggunakan misalkan harga bola atau benda buah-buahan. Kemarin menggunakan buah-buahan, kita pasangkan modelnya seperti Indomaret, paket 2 buah benda. Kemudian aritmatika sosial, ini terkait dengan diskon. Diskonnya diskon bertingkat, seperti layaknya minimarket atau swalayan yang menggunakan obral harga, menggunakan diskon bertingkat. Kemudian jurusan 3 angka di sini dengan cara menggunakan objek pohon kelapa, diberikan sebuah tonggak, kemudian peserta menggunakan alat yaitu sendiri, disiapkan, kemudian dia akan mengukur jurusan 3 angka posisi. Tapi soalnya merupakan soal narasi yang seolah-olah dia sebagai kapten kapal perang dan sebagainya. Itu adalah sebagai pengantar di dalam soalnya. Kemudian setelah pos 3 dilalui, dia akan melanjutkan di pos 4. Nah, ini sekitar 40 menit juga. Siswa menentukan banyak keramik yang dipasang, kemudian luas, biaya dan sebagainya dimunculkan di dalam pos 4 di sini, Pak Ibu. Kemudian menentukan volume air di saluran air berbentuk setengah tabung atau yang lain. Kemarin adalah setengah tabung kebanyakan. Kita berikan sebuah soal berapa volume air, debit air dan seterusnya. Kemudian menentukan biaya dibutuhkan jika memasang kaca penutup gazebo. Jadi ada gazebo yang sudah ada di sana di sebuah sekolah. Kita seolah-olah akan membuat sebuah warung sehingga aman dan sehat. Sehingga kita akan membuat soal dengan menutup kaca. Nanti kacanya kita bisa melihat berapa biaya pasangnya. Tentunya peserta melakukan pengukuran langsung di dalam lomba ini. Setelah pos 4 baru pos 5 adalah ini pos terakhir. Sehingga setiap pos pasti dilalui oleh setiap tim di dalam lomba ini Bapak Ibu. Lomba yang pos 5 ini yaitu menentukan banyak kendaraan yang bisa mengisi lahan parkir, sehingga di sini menggunakan sebuah ruang parkir yang disiapkan sekolah. Kemudian kita beri alat untuk mengukur batas-batas tertentu. Kemudian menentukan banyak batu bata yang dibutuhkan membuat papan nama dan biaya pemasangannya. Kemudian menentukan banyak paving dan biaya paving. Seolah-olah nanti kita lihat
paving yang memang kita ukur adalah paving yang rusak. Ternyata ada paving yang rusak, peserta melakukan pengukuran langsung, kemudian menentukan banyak paving yang diperlukan, kemudian biaya pasang yang dikeluarkan untuk menutupi paving yang rusak. Inilah 5 pos yang dilalui di dalam pos ini, Pak Ibu. Nah, pada lomba-lomba yang sebelumnya itu adalah terdiri 6 pos hingga diawali dengan pos Olimpiade, Bapak Ibu. Nah, saat ini untuk pos Olimpiade kita lewati, tapi semuanya adalah murni soal outbound, Bapak Ibu. Sehingga harapannya siswa lebih enjoy, lebih senang, boleh sambil makan di dalam lomba, boleh sambil mendengarkan musik di sini, Bapak Ibu. Lombanya tidak terlalu tegang halnya seperti ujian. Sehingga siswa lebih enjoy, senang di dalam lomba ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan contohkan, ini adalah sebuah foto siswa melakukan pengukuran langsung. Di sini ada tiang bendera. Kemudian siswa ini di sini menggunakan alat sendiri, apakah kilometer atau kertas lain atau alat-alat bantu lain yang mereka lakukan sendiri. Kemudian juga mengukur lintasan dari sebuah jalur yang dibuat oleh panitia dengan ban tertentu. Siswa mengukur banyak putaran sehingga dia melakukan langsung. Nah, sedangkan yang gambar ini Bapak Ibu, siswa adalah menggunakan jurusan 3 angka dengan melihat sebuah pohon kelapa diberi tanda tertentu, dia membidik dengan menggunakan alat. Ini adalah contoh lomba yang dipotret kemarin. Nah, ini adalah diberi pos 1 ya. Jadi ada penandanya pos 1. Nanti ada juri di sini Bapak Ibu. Soalnya adalah soal yang bersifat narasi dan kemudian dengan harapan juga numerasinya. Ini adalah contoh outbound-nya yang dilakukan. Terlihat siswa di sini juga naik-naik ke kerangka di sini. Karena di sini ada tanda penanda yang akan diukur sehingga dia naik Bapak Ibu. Tentunya untuk keamanan kesehatan, panitia juga menyiapkan yaitu P3K juga dibantu oleh OSIS yang ada di sekolah tertentu itu. Nah, ini contoh untuk lomba outbound pos 1. Nah, di sini juga terlihat Bapak Ibu, di pos ini ada gazebo. Gazebo ini sudah ada jadi tapi belum dipasang kaca. Sehingga di sini peserta menghitung sebuah pilar panjang dan lebar, kemudian dengan cara melingkar di sini berbentuk U, kemudian dia mengukur, setelah itu dia melihat soal dan tabel harga kaca yang disiapkan di toko-toko tertentu, Pak. Jadi sudah dicetak. Kemudian di kegiatan yang kanan ini adalah siswa selain mengukur volume pilar, jadi pilarnya diberi tanda, juga tampak di sini adalah disiapkan sebuah peta, Pak Ibu. Petanya dipasang di dinding, kemudian soalnya juga ditulis dalam bentuk literasi dan numerasi, siswa dapat menjawab langsung setelah dia melakukan pengukuran di dalam soal ini, Pak Ibu. Ini contoh-contoh objek yang dilalui oleh peserta di dalam lomba ini. Contoh yang lain, ini Bapak Ibu kita lihat video seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah 3 Gimana, Bu? orang di sini selalu bekerja sama dengan harapan memegang alat ukur meteran. Yang satu pegang, kemudian yang satunya juga sebagai mencatat apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah sebuah tembok, sebuah prisma tugu yang berbentuk prisma, sehingga peserta dapat melakukan pengukuran. Kemudian di soal itu ditanyakan berapa biaya pengecatan ataupun luas permukaan atau volumenya dan seterusnya. Itu adalah eh, contoh kontekstual outbound di dalam matematika ini, Bapak Ibu. Nah, contoh yang lain Bapak Ibu, ini adalah sebuah soal aritmatika sosial. Kita juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kontekstual. Ini contoh di dalam aritmatika sosial. Kemudian ini Bapak Ibu kita lihat peta-peta dipasang beberapa tempat, peserta bekerja sama. Kemudian ini paving. Kemudian di sini mengukur lebar sungai menggunakan alat pirometer dengan sungai buatan. Kemudian yang di sebelah kanan mengukur, ini juga ada tambahan volume benda tidak beraturan. Di sini menggunakan
timba yang diisi air. Sehingga di sini diberikan sebuah benda batu tidak beraturan, kemudian disuruh mengukur volumenya. Ini contoh lomba yang kami rangkum dari beberapa lomba yang telah dilakukan. Contoh lain Bapak Ibu, disiapkan media langsung yaitu prisma, kemudian tabung, kemudian bola. Di sini juga diminta untuk menghitung secara langsung melakukan pengukuran. Kemudian Bapak Ibu konten materinya sudah saya jelaskan. Mungkin untuk pemaparan contoh-contoh materi, secara langsung videonya nanti bisa dilihat di channel saya karena cukup banyak, tidak bisa saya tayangkan malam hari ini. Sehingga mungkin paparan tentang apa yang dilakukan untuk memberikan motivasi beasiswa biar matematika tidak menjadi momok. Kemudian yang kedua, matematika ada di alam dan menjadi bagian untuk memenuhi kebutuhan dia di masa depannya di dalam menantang kehidupan minimalnya adalah di dalam rumahnya sendiri, Pak. Saya kira untuk paparan saya sementara untuk berbagi tentang inovasi pembelajaran dalam bentuk lomba ini di tingkat kabupaten semoga dapat menginspirasi. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Saya cukupkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Ismail tentang inovasinya. Sungguh saya juga merasa terinspirasi, Pak, untuk mengadakan kegiatan tersebut di minimal tingkat MGMT. Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan Pak Ismail. Monggo silakan Bapak Ibu bisa menanyakan baik langsung pakai raise hand ataupun lewat kolom chat. Monggo Bapak Ibu silakan. Ini Pak Supriyo, ini mau bertanya atau tidak Pak? Silakan kalau mau bertanya silakan dibuka mic-nya. Pak Supriyo. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Umi Lailatul Musyasyaro. Sangat menarik sekali mengadakan lomba kelompok ini. Saya ingin meng-ATM. Jika untuk anak SD apakah memungkinkan ya Pak untuk menghandle 20 tim? Ada berapa banyak panitia yang bertugas? Ya, baik. Bapak Ismail. Saya langsung jawab Bapak Ibu ya. Pengalaman lomba yang kami lakukan, lomba ini terdiri dari 20 panitia, di mana panitianya itu ada 10 juri yang bertugas di 5 pos, sehingga sisanya 10 Bapak Ibu. 10 yang lain terdiri 3 orang tim teknis yang dia adalah sebagai tim pembuat soal dan melihat langsung survei secara langsung kecurangan-kecurangan yang mungkin berlangsung di saat lomba. Kemudian 7 sisanya itu adalah di panitia inti termasuk pengolahan data di dalam penilaian Bapak Ibu. Kemudian 3 tim orang sebagai tim teknis penyiapan media. Tentunya penyiapan medianya itu adalah tidak langsung pada hari H, ya. Ada yang hari H karena melakukan observasi. Jadi misalkan 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya kita mengobservasi sebuah lingkungan yang ada di SMA, kita petakan, kemudian kita buat kisi-kisi Bapak Ibu. Setelah itu kita juga petakan media apa yang kita gunakan di dalam lomba, baik media buatan atau media yang ada di alam. Kemudian Bapak Ibu, di SD apakah memungkinkan? Saya kira bisa memungkinkan. Ya, mungkin yang melaksanakan mungkin kalau di sekolah bisa diadakan lomba mini, mungkin jumlah posnya tidak usah terlalu banyak. Mungkin hanya 1 pos, tapi mungkin timnya 1 tim terdiri 2 orang, 3 orang yang sederhana, Bapak Ibu. Ya. Kalau SMP di sini kemarin diikuti oleh 360 orang, Bapak Ibu ya. 360 orang diikuti sekitar 45 SMP negeri swasta Bondowoso. Kemudian dari 360 itu 360 itu terdiri dari satu timnya 3 orang. Satu timnya 3 orang. Berarti kita bagi itu 3 orang, 360 kita bagi menjadi 5 nanti. Jadi 5 pos, Pak Ibu. Ya, kita petakan berarti kalau 360 dibagi 3, 120, kemudian 120 kita bagi menjadi 5 pos.
5 pos itu terdiri dari sekitar 20 tim. 20 tim lebih. Sekitar 24 berarti ya. 24 tim ya. 24 tim itulah nanti berada di pos 1. Kita bentuk menjadi grup 1, grup A. Nanti 102, 60 lagi grup B, 60 lagi grup C, 60 lagi grup D, kemudian 60 lagi grup E. Nah, setelah dilakukan lomba, kita lakukan rotasi setiap 40 menit. Dengan jenjang perpindahan itu 5 menit. Karena jarak antara halaman depan dan ke belakang dia harus berjalan, Bapak Ibu. Dan bagaimana model kertas apa soalnya? Sekali lagi saya paparkan dahulu Bapak Ibu sebelum menjawab. Mungkin saya izin share sebentar seperti apa soalnya Bapak Ibu ya. Saya izin share dulu. Soalnya seperti ini. Baik, saya share dulu. Nah, soalnya seperti ini Pak Ibu. Apakah terlihat Pak Ibu? Yes. Terlihat tapi tidak bisa dibaca Oh, kata tidak kecil-kecil. bisa dibaca ya karena dalam bentuk Word ya. Ini karena berupa literasi ya. Jadi menghubungkan literasi numerasi. Contoh Bapak Ibu ya. Pos 1 ini menggunakan istilah if you able and math you will success in the Word ya. Jadi ada motivasi-motivasi ini yang dipasang di pos Bapak Ibu. Kata-kata motivasi. Di pos 1 di sini terdiri beberapa soal. Soal yang pertama, di sini ada perintah, perhatikan area sungai yang diberi batas di hadapan kalian. Kemudian di sini ada sebuah literasi. Pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil di sebuah hutan belantara. Kemudian ini dibuat narasi. Kemudian di sini ada tulisan tebal. Ia ingin menyeberangi sungai, namun sungai itu dipenuhi buaya buas. Kemudian diberi cerita lagi, tak kehabisan akal, ini adalah sebuah literasi. Kemudian di sini untuk mengetahui jumlah buaya yang berbaris, di sini ada bantulah kancil mengetahui lebar sungai. Di sini dalam satuan meter. Jadi ada di lahan itu diberi gambar buaya buatan, Ibu ya. Ada buaya buatan untuk dinasti. Kemudian di dalam lomba tersebut diberi sebuah apa namanya antisipasi, ya. Di sini kamu hanya bertugas membantu kancil menghitung lebar sungai dan banyak buaya. Dilarang menyeberang dan melempar benda apapun. Kalau melanggar nggak bahaya tak? Nah, ini diberikan sebuah apa? Ada tulisan seperti ini, Pak Ibu. Kemudian Lagi soal saya kedua ini tentukan panjang besi kerangka wolok lembing di hadapan kalian. Nah, kerangka itu diberikan adalah berbentuk diberi tanda ya. Di sini sudah terlihat tentukan panjang. Di sini hanya mengukur dia, melakukan pengukuran. Kemudian juga ada di sini hitunglah luas bangunan permukaan gabungan. Jadi ada benda gabungan yang dibuat. Yang keempat, di sini juga ada mengukur dalam kalian berposisi sebagai insinyur. Nah, ini otomotif ya, diberikan nanti ada ban Bapak Ibu ya. Jadi ini seolah-olah dihubungkan dengan kontekstual yang ada, kalian berprofesi sebagai insinyur Tesla Motor. Tesla Motor itu sebagai perusahaan otomotif yang khusus memproduksi mobil sport elektrik. Nah, ini sebuah narasi yang diberikan. Kemudian disiapkan media. Ini tentukan banyak putaran roda berdiameter besar dan roda berdiameter kecil. Kemudian di sini di siswa diminta setelah mengukur ban dikembalikan ke tempat semula. Tulis nomor roda ini diberi perintah seperti itu. Ini contoh pos 1 ya Bu ya. Kemudian yang pos 2, contohnya di sini perhatikan benua ya. Ini juga diberikan peta. Anak melakukan pengukuran menggunakan alat penggaris. Kemudian dengan skala yang ada dia menentukan jarak sebenarnya. Kemudian juga di sini ada kebun Bapak Ibu ya. Ini berupa apa namanya kebun buah. Jadi peserta melihat mendata hasil panen tahun 2020 sampai 2023 ini dengan buatan. Kemudian kebunnya dibuat misalkan kebunnya Pak Amir, kebunnya siapa terdiri dari berapa buahan. Kemudian siswa dapat menulis Ibu. Nah, ini contoh di pos 2 Ibu. Nah, di beberapa pos ini pos 2 ada pos 2 ini ada yang berbeda sehingga ada siswa misalkan peta sehingga soalnya dia memilih dengan misalkan perhatikan benua Amerika kemudian berapa jarak sebenarnya. Jadi petanya ada yang berbeda.
di pos 2 itu berubah-ubah. Tergantung peserta tersebut dapat amplop soal yang mana, Pak Ibu. Kemudian yang terkait juga numerasi. Nah, di sini misalkan di pos 3, nah ini cukup kalau saya baca cukup panjang memang. Nah, di sini Bapak Ibu menggunakan numerasi. Di sini misalkan kalian merupakan wakasarana, prasarana SMA Tapen. Kemudian kalian berencana berinovasi. Salah satu gazebo menjadi kantin kejujuran. Nah, ini artinya ada gazebo yang mau direnovasi menjadi kantin kejujuran. Kemudian dengan melihat lokasi strategis ini dibuat sebuah narasi. Kemudian dalam rangka melindungi makanan dari debu dan kotoran, ini sebuah narasi. Kemudian dihubungkan dengan kanan kiri diberi kaca, kemudian gazebo-nya 5 mili. Kemudian tabel ini Bapak Ibu adalah tabel harga per meter persegi toko A, toko B, toko C, toko D, di mana jenis kaca per milimeternya dipasang tabel. Dan ini adalah sebuah harga yang sudah kontekstual yang sesuai dengan harga saat ini, Pak Ibu. Jadi bukan ngarang-ngarang. Jadi Ngarang. bukan ngarang. Jadi sudah dilakukan observasi di toko. Jadi tim itu ada melakukan langsung. Ini adalah contoh, Pak Ibu. Nah, ini juga contoh lahan parkir, Pak Ibu ya. Ini lahan parkir ya, kendaraan. Juga dia melakukan berapa banyak kendaraan sehingga dapat menentukan menempati ruangan terbanyak di sini. Mungkin itu contoh narasi tes soal pada pos dari masing-masing tim. Itu contohnya. Saya kira untuk SD itu bisa digunakan, mungkin kita gunakan yang minimal saja. Sehingga siswa langsung melihat bendanya. Sehingga yang terjadi saat ini kan banyak membuat soal, mungkin contoh lapangan olahraga. Lapangan olahraga misalkan basket. Nah, ternyata di soal itu tidak kontekstual, ngarang. Termasuk saya pernah tanya pada guru olahraga, berapa lebar lapangan sepak bola? Dia tidak tahu juga. Ya, nah, sehingga ngarang-ngarang juga. Sehingga anak secara numerasi, dia juga kalau dihadapkan dengan kenyataan dia tidak bisa mengukur. Ya, ini yang mungkin permasalahan di matematika karena gurunya juga ngarang soalnya. Ya, contoh Semangat. suatu sebuah lapangan sepak bola, dia menulis di soal berukuran 20 cm kali 30 cm. Jadi tidak kontekstual. Ya, seharusnya dalam bentuk meter, siswa tidak melihat langsung. Ya mungkin dia hanya mengangan-angan. Nah, mungkin melalui soal ini dengan kontekstual ini membantu mendekatkan apa yang dia pikirkan dengan kenyataan. Termasuk kemarin saya buat pasangan buah, Bu. Ada paket 1 terdiri dari buah jeruk 3 buah, kemudian salak 1 buah, harganya sekian. Paket 2 jumlah jeruknya berbeda, paketnya sekian. Kemudian diberi cerita jika ada sebuah acara tertentu memesan paket lain terdiri dari dengan benda yang berbeda, berapa harga per paket dan berapa biayanya. Sehingga dia langsung melihat seperti yang ada di toko-toko yang kita lihat di Indomaret, di Alfamaret, di sana berbentuk paket. Beli 2 gratis 1 itu dipasang, dipraktekkan di dalam lomba. Saya kira ini Bapak Ibu yang mungkin di SD bisa dimulai dari yang sederhana. Begitu Pak Sohib ya, jawaban saya sementara. Oke. Terus selanjutnya Bapak pertanyaan yang kedua dari Pak Tolib. Kendala-kendala yang sering dihadapi di lapangan apa ya Pak? Untuk kendala yang pertama terkait media siswa ya. Media itu ada yang sudah diberitahu misalkan silakan membawa meter roll 20 meter ya. Itu kendala ada Membawa. mungkin kalau di siswa kota dia paham. Kemudian untuk siswa yang tinggi karena mungkin gurunya tidak mendampingi, dia juga malah tolak-tolak tidak membawa alat. Sehingga antisipasi kendala tersebut, panitia menyiapkan pinjaman media yang setelah selesai nanti dikembalikan. Kemudian kendala yang kedua adalah jika di dalam penilaian, nah penilaian itu biasanya ada kendala karena penilaian ini bersifat tidak langsung. Kita nilai bukan 100% Bu pengukuran. Jadi menggunakan toleransi pengukuran. Contoh misalkan, ini yang menjadi kendala di dalam saat membuat
apa soalnya dan kunci jawaban yang dengan harapan nanti jawaban tersebut memiliki nilai akurasi. Akurasinya ada yang tidak harus 100%. Contoh mengukur sebuah panjang sebuah benda, kita beri toleransi. Misalkan panitia mengukur panjangnya 10 meter, kita memberi toleransi 98% dianggap skor tertinggi atau plus min 2% atau plus 2%. Karena itu pengukuran, Pak Ibu. Itu ada toleransinya. Kemudian kalau pengukurannya terlalu jauh, maka kita menggunakan skor terendah. Jadi seperti itu. Kecuali untuk soal-soal tertentu yang misalkan harga itu tidak menggunakan toleransi di dalam penilaian di dalam pengukuran. Itu yang menjadi kendala adalah penyiapan soal yang bersifat outbound ya, ya. Yang kedua, apabila lombanya dilakukan pada musim hujan karena outbound ini musim hujan tetap berlangsung Bapak Ibu. Sehingga anak-anak tetap dia mengukur, dia bawa payung, bawa jas hujan, sehingga tetap tidak ada istilahnya berhenti. Karena outbound-nya walaupun hujan tetap berlangsung. Ini kendala. Nah, saat kendala yang ketiga adalah misalkan terjadinya pengeras suara yang mungkin tiba-tiba mati listrik Pak Ibu ya. Tiba-tiba berjalan 2 jam, tiba-tiba pengeras utama untuk mengatur alur perjalanan alur tiba-tiba mati sehingga ada sekolah yang mungkin di SMP kita lakukan tidak ada genset tidak bisa tapi untuk SMA terpinggir itu kadang-kadang kendala ya kendala itu mungkin yang perlu diantisipasi sehingga menyiapkan antisipasinya menggunakan mikrofon saya kira itu mungkin Bapak Ibu kendala-kendala yang dihadapi. Saya kira kendala yang lain cukup banyak karena ini kita berjuang bagaimana anak-anak senang bermatematika sehingga tidak menjadi momok baik yang pintar tidak pintar juga dia ikut berkolaborasi. Saya kira itu Bapak Ibu. Gitu Pak Sohib ya. Selanjutnya yang ketiga, ini ada permintaan dari Bu Dwi Karyanti. Mungkin Bu Dwi Karyanti ini ingin melakukan untuk anggota MGMP-nya. Mungkin Pak Ismail memiliki tim EO yang bisa memfasilitasi, Pak, Oh kegiatan iya. seperti yang Pak Ismail lakukan di Kebetulan Bondowoso. saya sebagai pendamping tim teknis. Karena dulu inovatornya tahun 2005 saya bersama teman saya. Jadi saya melakukan pembimbingan langsung. Saya mengajak tim baru. Kebetulan di MGMP itu ada anggota baru, pengurusnya baru. Saya minta 2 orang atau 3 orang saya bimbing, Pak Ibu. Saya bimbing mulai dari draft dan apa dilakukan, setelah itu disuruh presentasi sama saya sehingga apa yang ada di pikiran dia, apa namanya, satu frekuensi dengan saya sehingga lomba outbound itu seperti ini. Nah, mungkin setelah itu baru sampai ke outboundnya karena kita harus melakukan observasi dan observasi itu kan harus kita cari bagaimana agar materi-materi lomba tersebut dapat difasilitasi di sekolah yang ada ya. Mungkin kalau SD mungkin kita mencoba pembelajaran langsungnya itu pengalaman yang lebih utama. Saya kira itu, Pak. Kalau ingin Mungkin Bu Dwi melihat Karyanti nanti kalau butuh. ya nanti bisa lihat video dulu seperti alur-alurnya itu sudah ada di YouTube saya. Mulai tahun berapa itu ada. Bisa nanti share Pak video link channel YouTube-nya. Kalau saya sih sudah Iya. mengikuti Channel Pak saya Ismail. saya share langsung di chat ya. Itu ada Ismail Bahanan. Oke. Saya buka YouTube dulu. Jadi mungkin Ini Bu Dwi Karyanti nanti kalau butuh lebih lanjut bisa menghubungi Pak Ismail mungkin bisa dijadikan apa dilatih untuk menjadi EO di sana sih. iya. Nah, di sini ini chat di sini Pak Sosim. sebentar ini saya beri link dulu satu link dulu. Nanti yang lain bisa dicari di channel tersebut. Ini saya beri contoh. Setelah saya copy link satu dulu nanti ada beberapa bagian bisa dicari di dalam saya share di chat ya. Nanti biar apa namanya
Nah, ini sudah saya di chat nanti. Ini bagian pertama, ini yang lomba tahun sekian. Tidak semuanya saya publikasi di channel YouTube ya, karena ada yang 5 kali lomba itu. Jadi unik sekali Bapak Ibu. Jadi materinya karena bersifat outbound sehingga kita menyesuaikan dengan media yang ada di tempat lomba tersebut. Nah, lomba ini saya memilihnya untuk jenjang SMP, tapi tempatnya tidak di SMP. Yang pertama, untuk mengantisipasi kebocoran media yang ada, Bapak Ibu. Sehingga untuk media langsung itu dipasang H-1, Bapak Ibu ya. Kecuali media buatan itu bisa disiapkan sebelumnya, Bapak Ibu. Itu yang mungkin pengalaman yang saya lakukan. Mungkin sudah bisa dilihat nanti bertahap, Bapak Ibu, besok mungkin sempat-sempat senggang bisa dilihat. Nah, ternyata anak-anak lomba ini tidak ada capeknya Bapak Ibu. Saya lihat mulai jam 7, jam 6 persiapan, jam 7 itu pembukaan seremonial, jam setengah 8 upacaranya, kemudian jam 8 start langsung menuju pos. Karena boleh sambil makan, dia tuh diberi waktu mau makan boleh, sambil minum boleh. Ternyata dia tidak sempat Pak untuk makan katanya. Ternyata dia asik juga mengerjakan soalnya malah. Sampai pukul 12 tanpa pantang menyerah dia. Termasuk anak yang tidak bisa matematika, dia ikut berkolaborasi. Walaupun dia tidak menghitung, dia membantu alat ukur, mengukur Pak. Ternyata anak-anak itu juga ada yang tidak bisa mengukur. Contoh saya beri, mengukur 100 meter, ya, dia tidak bisa menggunakan alat ukur. Ada yang pintar ngitung tapi tidak bisa mengukur. Nah, ini mungkin kelemahan. Nah, harapan saya karena anak-anak itu tidak semuanya akan jadi insinyur, mungkin bisa jadi tukang, menjadi pedagang, maka minimal dia harus mengukur seminimal mungkin dengan benar. Saya kira itu Pak Sohib jawaban saya untuk yang ketiga ini. Luar biasa. Akhirnya muncul banyak ide-ide juga di pikiran saya, Pak. Oke, sekarang mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang Pak Supriyo, ini apa mau Dari tadi Pak Supir. Ya. atau mungkin Bapak Ibu yang lain satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu karena sudah jam 9 lebih ini dan memang Saya menarik tanya Pak sekali. Supir boleh Oh, nggih? Bu Yani. Monggo silakan Bu Yani. Nggih, Tanyakan Assalamualaikum Pak sepuas-puasnya, Bu. Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini Pak berdasarkan pengalaman dari yang kemarin dilaksanakan itu nggih Pak nggih, untuk pertanyaannya di tiap pos itu kan, saya kira banyak nggih Pak, satu pos itu berapa menit Pak, satu pos itu Pak? Satu pos itu 40 menit, Pelaksanaannya? soal 3 sampai 4 Bapak Ibu. Ya, tentunya 3 sampai dievaluasi soal. mungkin tingkat kerumitannya perlu dipertimbangkan nanti. Sehingga setiap Oke, pos nah itu itu ada yang 3, ada yang 4 karena ada tingkat kerumitan. Sehingga panitia harus bisa oke. membagi pos yang ada agar berimbang dengan waktu yang tersedia. Oke. Nah, itu berdasarkan dari yang setelah dilaksanakan itu, Pak, apakah dari sekian sekian yang mengikuti itu, Pak, kan kelompok nih, itu apakah mereka itu banyak yang bisa menjawab soalnya, Pak? Ataukah, oh kayaknya ini terlalu sulit, atau mungkin sebenarnya ini memang sudah harus diberikan kepada anak-anak, cuman ternyata memang, literasi numerasi kita yang, belum Iya, bisa nyampe di anak-anak. betul Menurut betul ya. yang sudah Eh, dilaksanakan bagaimana, Pak? Seperti ini Pak Ibu, ada siswa yang menjawab yang pertama kekurangan waktu, ya. Ini kendala, ya. Kendala. Ada yang kekurangan, ada yang berlebih, ya. Tapi jarang yang berlebih. Ngepres istilahnya ya, ngepres ya. Kurang agak lumayan. Kemudian untuk peserta itu masih literasinya contohnya begini. Apa teks yang ditulis oleh panitia ternyata di benak anak tidak ada misalkan. Sehingga tidak nyambung. Nah, oleh karena itu panitia membuat bagaimana soal tersebut teksnya setelah dibuat ada di benak anak-anak. Sehingga dia maksud dari soal tersebut paham. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya juri itu sebagai penilai juga memberikan arahan pertama Bapak Ibu ya. Dan soal itu dimasukkan di dalam amplop, kemudian amplop itu ada lembar jawaban manual. Sehingga jawabannya itu juga ada apa namanya langkah-langkah Ibu ya.
Kenapa? Lomba ini boleh menggunakan alat HP Bapak Ibu ya. Karena siswa itu ada yang punya HP iPhone, itu bisa mengukur ketinggian langsung menggunakan alat HP Bapak Ibu ya. Tapi yang diminta dalam lomba ini bukan jawaban akhir saja, tapi akhirnya benar, tapi langkah-langkah prosedur di dalam mensketsa, di dalam lomba tersebut juga dituliskan di dalam lembar jawaban, Pak Ibu. Jadi itu untuk melihat keakuratan apakah anak-anak mensket atau hanya dia menggunakan HP menjawab soal. Karena boleh menggunakan HP. Melihat prosesnya ya Pak. Iya. Nah, itu berarti kalau begitu boleh menghitung lewat kalkulatornya di dalam handphone Pak ya? Nah, boleh. Ya. Karena yang kita lihat di sana kan ada langkah prosedur, Pak Ibu ya. Prosedur. Misalkan dia hanya ada jawaban akhir, tapi langkah-langkahnya tidak ditulis, maka kita abaikan dulu. Kita lihat dari beberapa tim yang sudah terpantau dengan benar, baru kita lakukan review oleh juri dan tim teknis. Bagaimana rapat penilaiannya nanti. Karena ada yang hanya jawaban akhir tapi tidak ditulis alur-alurnya, padahal di lembar jawaban sudah ada perintah. Tulislah langkah-langkah dan sketsalah gitu ya, Bu ya. Jadi ada sketsanya berarti. Karena ada anak misalkan statistik, dia hanya menggambar juga, dia ternyata bisa menghitung tapi menggambarnya tidak bisa. Ya, sehingga ditulis hanya jawaban akhir, sekian persen, tidak digambar. Ternyata dia juga melalaikan apa yang harus dilakukan. Saya kira itu Pak Ibu. Iya. Berarti ada rubrik penilaian yang dipegang oleh para juri penilai ya Pak ya Iya betul. Jadi dibuat sebelum rubrik Pak itu Ibu. dinilai? Dia ada rubriknya. Kalau jawabannya sekian, maka bobotnya sekian. Jadi ada rubriknya memang. Makanya ada istilah Iya. toleransi Pak Ibu. Jadi menggunakan toleransi. Misalkan anak mengukur tinggi pohon, ya karena menggunakan alat dia, tentunya dia itu menggunakan taksiran, ya, sehingga juri tim panitia membuat sebuah nilai toleransi. Misalkan tinggi pohon 100 meter, maka anak-anak yang menjawab 9, misalkan kita buat toleransi 98 meter, itu dianggap benar Pak Ibu. Karena cukup tinggi yang dia amati. Berbeda dengan senti atau mili, juga beda. Makanya kan diperlukan. Semakin jauh yang dia ukur, maka toleransinya juga semakin tinggi kesalahannya. Jadi kesalahan itu bukan ketelitian di dalam pengukuran. Itu jika kita pertimbangkan. Lebih kurang 2% dianggap benar, lebih 2% dianggap benar. Setelah itu diturunkan ke 5%, mungkin ke 10%. Di luar itu dianggap salah karena mungkin pengukurannya kurang teliti, dianggap kurang teliti. Mungkin seperti itu Ibu Hari ya, Ibu Hadi, Bu Yani gitu ya. Nanti kalau kurang Terima kasih banyak Bapak, Mas kayaknya Chat. perlu dipraktekkan itu supaya ini ya, asik soalnya ya Pak Sajib Iya. ya. Betul. Iya. Kalau perlu nanti anggota FKN kita di outbound, kita ke Bondowoso Oh bareng-bareng bisa. Bu ya. Iya saya Pak Sajib. Kita Bisa. adakan ke sana outbound seluruh anggota FKN Jawa Bisa. Timur main ke Bondowoso, kita outbound bareng. Studi Betul. banding. Pak, Setuju. Yang ngundang, Karyati kedua, ngundang yang Saya langsung di ikut Pak. Pak Tadi Ismail ini ada yang tadi tanya dari Jateng dan Jogja gitu. Oke. Bu Karyanti, ini Keren, sekalian mumpung mantap. lagi buka open mic, Bu Karyanti silakan tanya Iya, terkait Pak dengan estimasi Ismail. biaya, Bu. Oh ya, Assalamualaikum Pak Ismail. Keren sekali nih, Waalaikumsalam. inspiratif sekali. Jadi penasaran Pak, mungkin ada estimasi biaya itu kalau misalnya 50 peserta begitu Pak, Oh iya. dengan pengadaan macam-macam seperti itu. Siap ya. Gimana Pak? Ada pengalaman pastinya. Siap ya. Terima kasih. Nah, untuk estimasi biaya, kemarin yang pertama, setiap tim itu biaya pendaftarannya 100.000, Bu, terdiri 3 orang. 3 orang, satu tim, Bapak Ibu ya. Dan kemudian setiap sekolah itu mengirimkannya tidak harus hanya satu tim, sebanyak-banyaknya. Sehingga ada sekolah tertentu yang mengirim sampai bisa 15 tim. Ya, 15 tim boleh Bapak Ibu. Ya.
Tidak masalah. Kemudian selain biaya itu, kemudian ada biaya dari sponsor, Pak Ibu. Jadi ada sponsor, misalkan dari Gramedia, dari LBB, dari Hmm. LBB juga banyak. Pokoknya dari sponsor juga dapat kita sumber dananya, Pak Ibu. Jadi ada sumber dana dari sponsor, kemudian sumber dana dari pendaftaran, Pak Ibu ya. Ya. Kalau kemarin estimasinya misalkan 120 kelompok karena 360 itu. 120 Iya. kali 100 sekitar 12 juta, Pak Ibu ya. Kemudian ditambah sponsor Hmm. termasuk piala. Piala itu ada yang diberi sponsor, Pak Ibu. Untuk juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 itu kemarin dapat dari sponsor, Pak Ibu ya. Misalkan 3 serangkai sudah Hmm. kita kerjasama. Kemudian setiap wilayah kemarin juga diberi piagam penghargaan, Pak Ibu. Ada piagam penghargaannya. Sehingga setiap kecamatan itu kita berikan sebuah penghargaan terbaiknya di satu kecamatan itu sekolah mana untuk memotivasi dia terus mengikuti lomba. Nah, biaya-biaya tersebut itu didapatkan dari pendaftaran dan murni dari pendaftaran. Tidak ada yang lainnya, Ibu. Sponsor ada yang Wah, berupa sendiri. uang, tapi ada yang berupa piala, kemudian cetak umbul-umbulnya itu diberikan, Pak Oh Ibu. ya. Jadi Yap, estimasinya terima kasih Pak. 100 ya, mungkin kalau 50 masih bisa ya. Cuma yang jadi masalah bagaimana dengan panitia? Kebanyakan Iya, Pak. panitianya masih tidak dibayar, Pak Ibu ya. Ini kerja keras memang. Kerja Itulah keras. Pak. Kerja Itulah keras. Ya. makanya pengen ada IO-nya gitu. Iya, minimal Belum ada bisa sisa menghandle sedikit untuk sendiri. bisa makan bersama cuma. Nah, seperti itu. Jadi Terima kita kasih lomba ini sekali. bukan Juara dikasih mencari keuntungan. uang juga Pak. Dalam bentuk uang juga. Untuk yang juara 1, 2, 3, Nah, iya harapan 1, betul. 2, 3 Jadi ada. juara 1 dapat 1 juta gitu Ibu ya. Juara 2 750, juara 3 500. Kemudian selain itu dapat dari LBB ya. Voucher Pak Ibu ya. Jadi ada voucher juga. Jadi dari LBB juga ada voucher berapa itu. Kemudian dari Telkomsel misalkan itu juga sponsornya banyak. Kenapa? Karena siswa bawa HP juga di lomba itu kita siapkan bazar, Pak Ibu ya. Juga ada bazar yang bisa juga persentase siapa yang buka bazar berapa persen sehingga juga membantu sekolah tersebut juga, Pak Ibu ya. Termasuk tidak dilupakan kebersihan lingkungan, Pak Ibu ya. Jadi disiapkan bagaimana lomba tersebut karena outbound tetap bersih. Ternyata saya kemarin berhasil bersih karena menyiapkan sebuah tempat sampah menggunakan plastik besar. Walaupun pesertanya melempar sampah, dia akan masuk ke tempat sampahnya, Ibu, sehingga tidak kocar-kacir. Sudah siap sampai seperti itu ya, Masya Iya. Allah ini Jadi tempat perencanaan yang sampahnya sangat dibuat itu ya, bukan karena outbound. Kita buat 5 seperti kolam ya Pak menggunakan ya, seperti kolam betul. Jadi pinggirnya diberi peling kolam gitu. sampah Diberi plastik bambu. ya. Ah iya iya iya, Iya, jadi terbuka terus gitu ya Pak ya. iya. Siap, Keren, keren. terima kasih sekali Pak Ismail. Terima Luar kasih biasa. Pak Sosi. Oke, siap Ibu. Luar biasa sekali Pak Ismail. Tidak terasa ini sudah jam Iya, 9 iya. lebih 15. Memang materi yang menarik. Ini ada request suatu saat kami mungkin ada anggota dari FKN, Iya. baik dari seluruh Indonesia. Kalau mau di outbound bisa nanti menuju ke Bondowoso ini sepertinya. Iya. Karena saya Jadi punya seperti itu pikiran biar juga ini. mempraktikkan langsung. Soal lomba ini kita bisa jadikan buat buku numerasi, Pak. Wah iya betul sekali. Dikembangkan jadi Siap. buku Nanti literasi. saya beli Pak. Ayo ndang di lonceng Pak. Siap. Ya. Iya. Oke, Pak Ismail mungkin karena sudah waktunya jam 9.15 Iya. mungkin ada closing statement dari Pak Ismail sebelum kita akhiri bersama-sama kegiatan kita kali ini. Ya, baik. Monggo Pak Ismail. Ya, untuk closing statement saya bahwa kita sebagai guru mungkin di dalam membimbing anak-anak perlu kesabaran dalam membelajarkan dia secara langsung dan kita memang perlu tetap semangat, tidak mencari hasil yang sebesar-besarnya di dalam berinovasi ini, tapi kita berpikir berilah manfaat pada orang lain
sehingga dia dapat melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang, khususnya siswa-siswa kita yang akan berada pada era yang cukup kompleks daripada kita, Pak. Sehingga dia menghadapi kehidupan ini dengan matematika, bermatematika ria, dia dapat menghadapi tingkat kerumitan di dalam pemanfaatan matematika secara langsung di alamnya sendiri, Pak. Luar biasa. Beri tepuk tangan Bapak Ibu terkait dengan pemaparan dari Pak Ismail. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sesi webinar seri kedua ini dalam rangka peringatan HGN Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh FKN Jawa Timur ini berjalan dengan lancar dan sukses. Besok Bapak Ibu ada seri terakhir kegiatan webinar FKN Jawa Timur seri ketiga. Nah, jangan lupa Bapak Ibu stay di grup dan di grup-grup WA karena kami akan menyampaikan insya Allah besok dilaksanakan sekitar jam 11 dengan narasumbernya juga sangat keren sekali, tidak kalah dengan narasumber pada hari kedua. Bapak Ibu jangan lupa saya mengingatkan mungkin Bapak Ibu yang masih belum absen bisa